Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan dan dulur-dulur petani semua. Apa kabarnya? Karena sudah lama sekali saya tidak mengupdate tentang tanaman. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya ingin sedikit berbagi tips atau cara merawat tanaman yang sangat sederhana, atau bisa dibilang modal irit tetapi hasil selangit. Untuk eksperimen atau percobaan tanaman ini saya menggunakan tanaman buncis yang saya jadikan eksperimen, buncis dan cabai. Nah, untuk merek buncisnya ini saya pakai dari biji cap kapal terbang dengan merek Lebat 3, karena sebelumnya ini ada tanaman buncis. Nah, ini kemarin saya tanam merek Kelut dan Lebat 5, tetapi untuk pertumbuhannya kurang maksimal ya. Ini tanam lebaran kurang 2 mingguan langsung saya habis tanam, tidak saya rawat karena memang pertumbuhannya nggak maksimal. Saya biarkan, terus saya tinggal ke Jakarta, tapi alhamdulillah masih bisa panen. Untuk yang sebelah sana, yang sebelah Kelut, yang merek Kelut itu pertumbuhannya bagus, tetapi untuk pembuahan masih kalah dah dengan yang merek Lebat. Ini saya kembali ke setelan awal karena saya pernah tanam ini, hasilnya luar biasa bagus. Oke, yang pertama yang perlu saya sampaikan tentang pengolahan lahan. Jadi tidak perlu memakai yang ribet-ribet. Jadi saya tanpa olah lahan karena ini lahan janda. Jadi cukup dibersihkan rumputnya aja. Kalau sempet ya dikasih dicangkul lah kalau sempet. Jadi nanti setelah dicangkul saya kasih kotoran kambing atau kohe kambing, ini tanpa fermentasi. Kalau nggak sempet ya cukup seperti ini saja. Jadi kita bersihkan rumputnya, kita tugal seperti ini. Nanti setelah kita isi dengan benih, langsung kita uruk dengan kohe ini. Jadi ini kohe bener-bener masih mentah ya kawan-kawan ya. Jadi ya, saya tidak pernah melakukan fermentasi. Jadi ini mungkin melawan teori dari banyak teman-teman ya. Nah, untuk perlakuan benihnya tidak ada perlakuan khusus, langsung saja nanti kita tanam seperti ini. Kalau memang ada lebihnya atau ada dana, dikasih apa itu fungisida juga lebih bagus. Ini kebetulan ada sisa, mungkin ini nanti saya tambahkan fungisida. Kalau bisa yang sistemik ya. Jadi tidak benar-benar tidak ada perlakuan khusus. Dari pemupukan nanti akan saya update sampai panen. Nanti kasih air. Nah, ini kita langsung buat uji coba aja, contoh aja. Kita masukkan benihnya, dikasih 2 ataupun 3 juga nggak apa-apa. Langsung kita uruk dengan kohe seperti ini. Untuk jarak tanam terserah ya kawan-kawan ya. Kalau lahannya luas ya jarak tanamnya agak luas nggak apa-apa, agak lebar. Ini saya pakai jarak tanam sekitar 30 cm. Ada yang 40. Ini jarak tanamnya. Oke, kita lanjutkan ke
apa itu bahasa Jawanya apa, kita lanjutkan icir dulu. Nanti perkembangannya saya update terus sampai panen. Oke kawan-kawan, ini pemupukan pertama. Jadi pupuknya memang agak telat ini ya. Ini sudah berusia 15 hari baru saya pupuk. Untuk pupuk yang saya gunakan yaitu NPK Yaramila 2577. Jadi kandungan nitrogennya 25, fosfat 7 dan kaliumnya 7. Ini sangat bagus untuk masa-masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Jadi untuk dosisnya saya memakai 1 gelas aqua ini untuk 1 tangki gendong ukuran 16 liter. Dan di sini saya tambahkan asam humat ini dengan dosis 2 gram per liter. Jadi saya kasih sekitar 3 sendok tapi nggak full ya. Tadi sebagian sudah saya larutkan dari rumah. Jadi ini yang ini untuk sekedar contoh. Untuk produk asam humatnya saya memakai Power Soil. Kawan-kawan bisa memakai apa saja ya. Untuk kandungannya ini bisa dibaca sendiri. Jadi bisa untuk menetralkan pH tanah. Oke, kita campur. Untuk dosis pertanaman dikira-kira ya segini ya kawan-kawan ya. Karena ini masih kecil mungkin saya nggak sampai 1 gelas full. Selanjutnya untuk pengendalian hama saya menggunakan Mangkosep merek bebas ya sobat. Saya kasih 1,5 sendok. Sedangkan untuk pengendali ulat saya kasih Dangke, ini bahan aktif metomil, saya kasih 1 sendok. Di sini saya juga menambahkan apa itu pupuk daun, saya memakai Ultradap. Jadi Ultradap ini sangat bagus di masa-masa vegetatif seperti ini untuk pertumbuhan karena nitrogennya tinggi dan juga fosfatnya sangat bagus untuk memperkuat sistem perakaran. Saya kasih 3 sendok tapi nggak full ya kawan-kawan ya. Nah, segini 3 sendok. Di sini saya menambahkan zat aktivator yaitu Ambition atau pupuk asam amino. Untuk dosisnya saya pakai segini, nggak full, perkiraan 4 sendok. Nah, ini contoh tanaman yang sudah mulai terserang jamur ini. Jadi untuk fungisidanya agak saya perkuat. Dan untuk perawatan spray sebaiknya diusahakan seminggu sekali ya. Oke, karena ini sudah larut, kita
masukkan sini. Oke, pada saat buncis mulai berbuah seperti ini di usia 35 HSD ke atas, saya lakukan pemupukan kedua, dan ini mungkin pemupukan yang terakhir ya, karena saya jarang sekali memupuk buncis ini 2-3 kali, paling cuma sekali di usia 15 hari itu. Sekaligus nanti lakukan pemupukan untuk kacangnya ini. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan pupuk booster ya. Saya gunakan NPK cantik yang booster. Kawan-kawan bisa gunakan yang grower ataupun yang dari DGW itu apa ini. Nah, untuk dosis per tangkinya kayak gini, saya naikkan dosisnya sekitar 2 gelas aqua seperti ini, tapi ini sudah saya larutkan. Nah, 2 gelas ini yang satu booster, satu aqua booster, yang separuh, yang satunya saya memakai karate boron. Jadi karate boron 1 gelas, yang booster 1 gelas. Oke, jadi satu ini juga saya kasih 2 gelas aqua ini, karena ini tadi sudah saya larutkan. Jadi kalau ukuran dosisnya ya seperti itu. Jadi 2 gelas pupuk kering saya larutkan sini. Untuk antisipasi jamur di sini saya menambahkan fungisida ya. Saya memakai mancozeb untuk saya kocorkan. Ini mereknya bebas. Ini per tangki saya cuma kasih 1 sendok full kayak gini. Karena biasanya setelah kering terus kena hujan, ini kemarin kena hujan langsung tumbuh jamur kayak gini, sudah mulai ada yang layu kayak gini. Makanya saya tambahkan fungisida untuk dikocorkan. Dan untuk penyempraian masih rutin seminggu sekali, tapi ini mungkin nanti saya ubah dosisnya, ubah pupuk daunnya. Jadi mungkin saya memakai KNO putih ataupun MKP. Ini sudah mulai ada yang besar ya kawan-kawan. Ini buahnya luar biasa gembel ya. Ini kita buka di balik daun ini. Ini usia 42 HSD, siap panen. Dan untuk nutrisi yang saya gunakan sudah mulai kami ubah formasinya. Jadi fokus ke nutrisi pembuahan. Nah, ini untuk nutrisi yang saya pakai, pertama saya memakai MKP. Produk ini sudah familiar ya, nggak mungkin nggak tahu ini teman-teman petani. Untuk dosisnya saya memakai 3 sendok, tapi nggak full kayak gini ya. 1, 2, 3, ditambah lagi saya menggunakan ini semacam Gandasil B ya, tapi ini murah. Kalau Gandasil B kemasan setengah kilo aja 45, ini cuma 40.
Kandungannya ada nitrogennya 10%, fosfatnya 20%, dan kaliumnya 30%, dilengkapi dengan unsur mikro, boron, dan sebagainya. Nih, saya cuma kasih 2 sendok segini. Nah, berhubung sudah memasuki masa pembuahan, kami memakai bahan aktif difeconazole, karena difeconazole tidak disarankan di waktu pembuahan. Untuk dosisnya kami memakai sedikit ya. Nah, kami memakai ini persis dengan Ami Startup ataupun Tandem ya, cuma lebih murah. Ini kemasan 200 ml. Nah, ini bahan aktifnya azoxystrobin 300 gram sama difeconazole 180. Untuk dosisnya saya memakai 1 tutup kayak gini. Untuk inseknya saya memakai Alika dari Syngenta. Dosisnya lumayan irit juga. Untuk kacang panjang dan buncis dosisnya 0,2 sampai 0,4 mili. Saya pakai sedikit. Oke, kita aduk biar rata. Ini kita lihat sebentar tanamannya seperti apa, buahnya. Nah, ini buahnya gembel banget ya. Nah, ini bakal bunga. Dan ini besok sudah siap bisa dipanen ini. Nah, ini bakal bunganya. Ini bunganya kayak gini kawan-kawan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Jadi perawatan tanaman buncis dari 0 sampai panen. Jadi nanti kita lanjut di perawatan selanjutnya, yaitu perawatan pasca panen. Jadi apa yang saya lakukan, simak terus videonya ya kawan-kawan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.